Kita pasti sering banget ya dengar istilah-istilah AI. Ada ChatGPT, Midjourney, Deep Learning. Tapi sebenarnya semua itu apa sih? Nah, kali ini kita akan coba bedah evolusi AI. Dari yang awalnya cuma mesin penurut, sampai jadi kekuatan kreatif yang kita kenal sekarang. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Setiap hari kita pakai AI yang canggih-canggih banget. Tapi pernah kepikiran nggak sih, gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini? Semua ini mulainya dari mana? Yuk kita telusuri bareng-barang perjalanannya. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Era pertama AI itu bukan soal mesin yang bisa berpikir sendiri, sama sekali bukan. Ini lebih ke soal mesin yang patuh sama perintah. Inilah fondasi dari semuanya. Yang menarik dari era awal ini tuh, kesederhanaannya. Coba bayangin, kita kasih komputer sebuah buku manual yang super tebal. Dia nggak bisa mikir di luar buku itu. Dia cuma ngikutin instruksi. Jika A terjadi, maka lakukan B. Inilah yang disebut symbolic AI, atau sering juga disebut GOFAA, singkatan dari Good Old Fashioned AI. Dan ini contoh paling gampangnya, kayak sistem pakar medis zaman dulu. Logikanya kaku banget. Jika kamu demam dan kamu batuk, maka kemungkinan besar kamu kena flu. Simpel kan? Tapi ya itu, kesederhanaan ini justru jadi kelemahan terbesarnya. Soalnya begini, dunia nyata kan nggak sesimpel aturan jika maka itu. Gimana kalau pasiennya demam, batuk, terus ada ruam? Nah loh, sistemnya langsung bingung. Dia nggak bisa belajar dari data baru. Kekakuan inilah yang akhirnya bikin para peneliti mikir, wah harus ada cara lain nih. Nah, disinilah pergeserannya dimulai, dan ini pergeseran yang fundamental banget. Kalau tadinya kita yang ngasih tahu komputer caranya melakukan sesuatu, sekarang kita cuma kasih contohnya aja, dan biarin dia belajar sendiri. Ini sebuah revolusi. Inilah titik baliknya. Babak baru di mana mesin nggak lagi cuma jadi pelaksana, tapi jadi murid yang belajar dari data. Ceritanya jadi makin seru di sini. Machine learning ini ngubah segalanya. Jadi daripada kita capek-capek nulis ribuan aturan buat mendeteksi email spam, sekarang kita tinggal kasih aja ribuan contoh email spam dan email biasa, terus biarin mesinnya cari polanya sendiri. Mesinnya jadi nggak cuma ngikutin perintah, tapi berpikir secara statistik. Tapi ya, era ini juga belum sempurna. Manusia masih harus kerja keras. Ada proses yang namanya feature engineering, di mana kita tuh pada dasarnya masih ngasih petunjuk ke mesin. Kayak, kalau analisis email, coba deh perhatiin kata-kata kayak diskon atau gratis. Jadi mesinnya emang belajar, tapi kita masih harus pegangin tangannya. Nah, pertanyaan inilah yang memicu lompatan besar berikutnya. Gimana kalau pegangan tangan itu kita lepasin? Apa bisa sebuah mesin ngembangin intuisinya sendiri buat tahu pola mana yang penting dari data mentah? Dan disinilah kita masuk ke era deep learning. Di sini, AI seolah-olah dapat upgrade yang terinspirasi langsung dari arsitektur otak kita yang super kompleks. Anggap aja deep learning itu machine learning versi steroid. Jadi dengan meniru lapisan-lapisan neuron di otak kita, model ini bisa belajar pola yang jauh-jauh lebih rumit secara otomatis. Kita nggak perlu lagi ngasih petunjuk. Dia bisa belajar ngenalin garis, terus bentuk, terus tekstur, sampai akhirnya bisa mengidentifikasi muka kucing. Semuanya sendirian. Tapi pertanyaannya, kenapa terobosan ini baru kejadian di tahun 2010-an? Kenapa nggak dari dulu-dulu? Jawabannya ada di dua faktor teknologi kunci yang pas banget mateng di waktu yang sama. Jadi, pemicunya apa? Dua hal. Pertama, kekuatan komputasi super kencang dari GPU yang ironisnya awalnya dikembangin buat main video game. Kedua, internet ngasih kita lautan data buat dijadiin bahan bakar. Nah, gabungin kekuatan super sama bahan bakar tak terbatas hasilnya, boom! Ledakan deep learning. Dan ledakan inilah yang ngebawa kita ke dunia AI yang kita kenal sekarang. Deep learning itu seolah-olah ngebuka gerbang ke berbagai kemampuan yang tadinya cuma ada di film fiksi ilmiah. Nah, ini kayak peta dunia AI modern. Coba lihat deh, deep learning jadi fondasi buat hampir semuanya. Dari situ, dia nyabang ke bidang-bidang spesifik. Ada computer vision yang jadi matanya mobil otonom, ada NLP yang jadi telinga dan mulutnya para chatbot, dan yang paling heboh sekarang, generative AI yang jadi imajinasinya buat menciptakan hal-hal baru. Biar makin kebayang seberapa cepat kemajuan ini, yuk kita zoom in ke salah satu cabangnya, sebuah cerita yang luar biasa, perjalanan AI dalam memahami bahasa manusia, atau yang kita kenal sebagai Natural Language Processing. Lini masa ini nunjukin betapa gila-gilaannya percepatan yang terjadi. Puluhan tahun kita jalannya pelan, dari chatbot yang kaku di tahun 70-an sampai akhirnya bisa paham makna kata di 2013. Terus, lihat apa yang terjadi di 2017. Boom! Arsitektur transformer muncul dan tiba-tiba kemajuannya bukan lagi lurus ke atas, tapi melesat kayak roket. Apa sih yang bikin transformer ini spesial banget?
Intinya cuma satu kata, konteks. Sebelum ada transformer, AI itu baca kalimat kata per kata. Nah, transformer ini bikin dia bisa baca seluruh paragraf sekaligus. Jadi dia ngerti gimana kata di awal kalimat nyambung sama kata di akhir. Pemahaman konteks inilah yang jadi resep rahasia di balik model kayak ChatGPT. Dan itu ngebawa kita ke puncaknya saat ini, generative AI. Setelah belajar buat memahami, sekarang AI bisa menciptakan. Mulai dari nulis puisi, bikin gambar yang realistis banget, sampai ngarang musik. Ini adalah puncak dari semua kemajuan yang udah kita bahas tadi. Jadi, kalau kita rangkum perjalanan kita, ada 5 langkah kunci. Pertama, sistem aturan yang kaku. Kedua, machine learning yang belajar dari data. Ketiga, deep learning yang niru otak. Keempat, model transformer yang paham konteks. Dan kelima, generative AI yang akhirnya bisa berkreasi. Benar-benar evolusi yang luar biasa, kan? Oke, perjalanannya keren banget ya. Tapi ini jelas belum selesai. Terus apa selanjutnya? Mari kita intip sedikit cakrawala di depan. Penting banget nih buat kita ingat. Semua AI yang kita punya sekarang, secanggih apapun itu adalah Narrow AI atau AI sempit. Mereka itu ibaratnya spesialis yang super jago. Jago main catur, jago nyetir, tapi ya cuma di bidang itu aja. Cita-cita besarnya itu AGI atau kecerdasan buatan umum. AI yang bisa berpikir fleksibel kayak manusia. Dan sejujurnya, kita masih jauh banget dari sana. Jadi, kita sudah melihat evolusi yang luar biasa. Dari mesin yang cuma bisa ikutin aturan, jadi mesin yang bisa menciptakan dunia baru. Perjalanan ini buktiin kalau batas kemungkinannya terus-menerus bergeser. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang bisa AI lakukan, tapi akan jadi apa ia selanjutnya. Sebuah pertanyaan yang menarik banget buat kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak.